Deputi CEO ya, Persib, Deputi Bang. CEO PT PBB. Iya. Dia nunjukin bajunya Messi. Iya. Kalau orang awam tuh pasti mikirnya, oh pasti Peralta nih. Udah. Karena nomor punggung 10 di Borneo kan Peralta kan, Peralta orang Argentina. Tapi kalau kita telisik lagi, itu sebenarnya kencengnya ke Messi, Doro. bida Messi. Messi Doro. Jangan-jangan Lionel Messi, Mas. Nah, bisa juga. Tapi masih ada kontrak ya, berarti Persib harus nebus Sama Inter kontraknya Miami ya? Inter Miami, itu agak berat. Tapi Lagi udah lama Betul. ya, udah cukup lama nih Mas. betul nggak udah ketemu. lama, udah lama kita nggak syuting bareng. Gimana Ya, Mbak Jati, Mas Mas Putri Rifan? yang lagi rame soal bursa transfer di Persib Bisa Bandung transfer, ya. betul. Baru banget datengin Sandy Walsh. Sandy Walsh ya. Dari Kejutan Buriram, itu ya? betul, dari Buriram United. Nah ini keputusan Sandy Walsh akhirnya main ke Persib Bandung, menurut Mas Bur nih udah tepatkah meninggalkan karirnya untuk tetap di luar negeri, Mas Bur? Benar. Karena kita tahu kemarin Sandy Walsh diresmiin di Geraha Persib ya. Iya. Kemarin hari Kamis tanggal 2 Juli, tentu kan banyak pertanyaan kenapa Sandy Walsh balik cepet banget ke Indonesia. Tapi kita tahu kan walaupun dia punya kontrak di Buriram United sampai 2028, tapi kita tahu juga per musim ini atau per musim 2026-2027 tuh kota pemain ASEAN dihapus di Liga Thailand. Jadi ada potensi juga Sandy Walsh nggak kepake di Buriram, jadi makanya daripada maksudnya nggak gagal bersaing atau seperti apa, ya udahlah ada tawaran dari Persib dan pasti tawaran juga menarik ya, kenapa enggak kan. Dan kita tahu juga Persib kan secara level juga walaupun belum seperti Buriram tapi paling enggak udah dalam tahap yang bagus lah. Jadi kebetulan juga di Persib Bandung kan kita tahu posisi di fullback kanan juga salah satu yang titik terlemah. Kita tahu di musim lalu kan Bojan Hodak selaku pelatih di musim lalu selalu memasang pemain U23 saat itu Kakang Rudianto kan. Itu juga kalau menurut saya sih memang untuk memenuhi regulasi aja. Makanya terbukti ketika main di ACL 2 yang mana nggak ada regulasi U23, posisi fullback kanan pasti diisi pemain asing kan, entah Frans Putros atau pemain lokal kita seperti Eliano. Jadi makanya Sandy Walsh sih bisa jadi solusi tepat lah bagi untuk penguatan di sisi kanan pertahanan Persib. Tapi satu yang pasti sih ya ini udah pilihan Sandy Walsh dan usia juga udah nggak muda, udah 30 tahun. Jadi ketika ada tawaran dari Persib yang akan main di 4 kompetisi ya kenapa enggak? Betul. Iya. Nah, satu lagi juga ada nama Luka Menalo. Luka Menalo, Itu betul siapa banget. tuh Mas Bur? Mas Mungkin Boboto ada yang belum tahu siapa Karena dia. namanya masih asing ya Masih asing, kayaknya ya. benar. Dan tadi kan Sandy Walsh lupa saya bilang tuh dia di kontrak 3 tahun ya. 3 tahun ya, Mas Jadi Bur ya? ada potensi Sandy Walsh pensiun di Persib. Dengan sekarang usia 31 tahun ditambah dengan kontrak 3 tahun kan berarti di usia 34 dan bukan gak mungkin akan pensiun. Biasanya normalnya pemain bola pensiun di usia segitu ya. Walaupun ada banyak juga yang kayak Ronaldo 41 itu masih main, Messi Masih 3. masih Piala Dunia berikutnya masih ya Mas Bur ya. Walaupun tadi rumornya katanya pensiun ya. Menurut kata adenya katanya ini kemungkinan jadi last dance-nya Ronaldo gitu. Nah, kalau Luka Menalo sendiri memang namanya nggak terlalu familiar di kalangan pecinta sepak bola tanah air karena jujur saya juga baru tahu ya nama Luka Menalo ini. Kalau kita lihat track record sih bagus ya. Dia pernah main di tim-tim besar Kroasia seperti Dinamo Zagreb, terus juga HNK Rijeka. Dan dia udah memenangkan 3 gelar Liga Kroasia kalau nggak salah bersama 2 klub itu. Dan terakhir juga di musim lalu dia sempat main di HNK Rijeka juga dan bahkan sempat main di kualifikasi Liga Champion ya. Tapi gagal lolos ke fase grup saat itu. Kemudian di paruh musimnya atau di paruh musim 2025-2026 nih Luka Menalo biasa main di posisi winger kanan dan kiri, pindah ke FK Sarajevo tuh salah satu klub Bosnia. Jadi total sepanjang musim lalu si Luka Menalo mencatatkan 7 gol dan 3 assist dari 47 pertandingan. Itu menurut saya sih catatan yang bagus ya untuk level Eropa. Ini kan dia main di level yang tinggi nih di Liga Kroasia, di Liga Bosnia, terus juga pengalamannya panjang. Jadi ini bisa jadi solusi lah bagi untuk menguatkan lini depan Persib. Kita tahu kan musim lalu winger sebenarnya kekuatan utama Persib ya. Di situ ada Berguinho, ada William Barros, ada Beckham, ada Sadil, ada banyak pemain lagi kan dan juga ada beberapa pemain juga lah. Nah ini dengan masuk ke Luka Menalo seharusnya Persib bisa makin matang lagi. Ditambah lagi juga Luka Menalo punya caps bersama timnas Bosnia kan. Walaupun gak masuk ke Piala Dunia 2026 ini, tapi Luka Menalo itu punya
caps 16 kali dengan catatan 3 gol dan dia pernah main sama pemain top nih kayak Edin Dzeko yang sekarang masih aktif di usia 40 tahun terus juga sama Miralem Pjanic juga yang udah nggak aktif di timnas Bosnia. Jadi ini bisa jadi berkah sih bagi Persib bisa mendapatkan pemain sekelas Luka Menalo. Tapi saya melihatnya mungkin manajemen masih belum berani memberikan kontrak jangka panjang ke Luka Menalo karena kayak masih mau lihat dulu. Jadi kalau misalnya memang di tahun pertama langsung moncer, saya jamin sih pasti bakal dapat perpanjang kontrak. Karena kontraknya cuma 1 tahun kan. Berarti sampai 30 Juni 2027 tuh. Berarti di usianya tepat di sekitar 30 tahun. Makanya pemain-pemain seperti Luka Menalo sih harapannya bisa lebih cepat beradaptasi ya. Tapi sih ya kehadiran Igor Tolić ini bisa jadi membantu sih karena kita tahu kan Igor Tolić dari Kroasia. Kroasia kan sama Bosnia itu nggak beda jauh. Dan tambah lagi juga Luka Menalo lama kan main di Kroasia. Nah, tapi jadi pertanyaan nih klubnya si siapa? Luka Menalo si Zagreb atau HNK Rijeka nih rivalitas nih sama klubnya Igor Tolić. Igor Tolić kan pernah ngelatih Hajduk Split U19, tapi sih harapannya itu nggak jadi masalah. Itu harapannya bisa jadi mempercepat proses adaptasi karena secara kultur dan budaya itu nggak terlalu beda gitu. Betul. Nah, Mas Bur waktu kemarin pengumuman kan sebenarnya isu kencengnya adalah 2 nama pemain timnas Indonesia, diaspora, Sandy Walsh dan Ragnar Ortmangun. Betul, Tapi nggak ada nih Ragnar Ortmangun. Terus tapi tetap ada kode-kodenya ya benar. Ada R dan O yang dipertebal. Apakah menyusul atau emang nggak jadi ini? Cuman rumor doang nih Mas Bur. Iya benar tadi kata Bang Rifan kata Mbak Janti kan memang ada salah satu di video terakhir teaser perkenalan Sandy Walsh ya. Jadi terakhir ada, saya lupa bahasa Inggrisnya apa kalimatnya tapi intinya ada huruf R dan O yang di bold kan. Itu kan kayak menunjukin kalau Persib pengen datengin Ruben Onsu gitu. Waduh. Benar juga. Ruben Onsu ya. Enggak, jadi Ragnar dapat dari Sarwenda ya. Benar. SW-nya Sarwenda katanya. Jadi RO itu kan Ragnar Ortmangun. Jadi menurut rumor sih katanya bakal diperkenalkan di antara hari Sabtu kok hari Minggu. Jadi ada sekitar 2 sampai 3 pemain. Minggu ini Mas. Ya minggu ini, di weekend ini. Ini kabar ya. Masih harus dikonfirmasi karena manajemen Persib tuh ketat banget. Jadi susah banget kita nyari infonya. Itu kabar yang saya dapat di antara weekend ini, di antara Sabtu Minggu bakal ada sekitar 2 sampai 3 pemain yang bakal diperkenalkan. Itu bisa Ragnar, bisa Peralta yang lagi rame atau Mesidoro. Mesidoro kan kita tahu. Ini kemarin pas lagi hari Senin pas perkenalan Gabriel Mutombo kan Pak Adit nih selaku CEO Deputi CEO ya, Deputi CEO PT PBB. Dia nunjukin bajunya Messi. Kalau orang awam tuh masih mikirnya, oh pasti Peralta nih. Karena nomor punggung 10 di Borneo kan Peralta kan, Peralta orang Argentina. Tapi kalau kita telisik lagi, itu sebenarnya kencengnya ke Messi, bida Messi. Jangan-jangan Lionel Messi Mas. Bisa juga. Tapi masih ada kontrak ya, berarti Persib harus nebus sama Inter Miami ya. Inter Miami itu agak berat. Tapi kalau saya sih merujuknya ke Mesidoro ya. Tapi kalau Peralta sih insya Allah sih kayaknya udah deal ya, karena beberapa laporan juga termasuk dari jurnalis Italia kita beberapa kali si Lorenzo Lepore bisa dibilang Fabrizio Romano Indonesia lah. Dia ini nggak pernah salah ketika memberitakan semua isu mulai dari Bojan Hodak yang dipastikan pergi, terus juga Dennis Kollinger juga yang gabung Persija, dia juga beberapa semua pemain transfer klub-klub di Indonesia yang terkait sama pemain asing yang dia infoin tuh nggak pernah salah, termasuk Peralta. Udah ada kesepakatan agreement ya dengan Persib tapi memang belum tanda tangan. Ini jadi PR nih. Kemarin juga kan ternyata Persija juga walaupun Sintayong bilang katanya udah tanda tangan, dengarnya udah tanda tangan tapi fakta ternyata belum kan. Ini katanya intinya kalau memang belum tanda tangan itu masih bisa apapun bisa terjadi. Berubah ya, benar. Kita tahu dulu kan ada John Obi Mikel atau pemain Chelsea, dia sampai di bandara MU tiba-tiba dibajak Chelsea. Ada banyak lah kasus seperti itu. Makanya sebenarnya selama pemain belum tanda tangan ya itu masih bisa terjadi. Kalau udah tanda tangan terus tiba-tiba membelot, nah itu bisa dituntut hukum tuh. Jadi kalau kasus Peralta ini karena belum tanda tangan di Persija, jadi masih bisa pindah kemanapun, ke Persib, ke Lion City atau ke JDT. Nah balik ke Mesidoro ini kita tahu kontraknya sama Dewa United tidak habis per 30 Juni kemarin. Jadi per 1 Juli dia ada free transfer atau agen bebas. Jadi gila sih kalau Persib bisa datengin Mesidoro, Peralta, Ragnar. Ini bisa bikin Persib makin dominan di Super League dan harapannya di ACL 2 atau di Asian Cup Championship
makin berprestasi sih. Iya. Nah kalau rumor transfer lainnya nih Mas Bur, apalagi kiper kan, kan udah pisah nih sama Adam Dan Saibek ya. Bersibek, Iya. betul. Nah ini kira-kira siapa nih yang bakal dibidik Persib? Ada rumor-rumor nggak Mas Bur? Ya kalau beberapa bulan lalu kan sempat rame tuh kipernya SC Telstar kan si Ronald Iya. Koeman Junior kan anaknya Ronald Koeman bukan anak Patrick Kluivert ya. Si anaknya Ronald Koeman Junior ini Iya. main di SC Telstar, salah satu klub Eredivisie dan tampil bagus banget di SC Telstar dan hasilnya bertahan lah di Eredivisie kan. Dan makanya kontraknya habis di bulan Juni ini menurut laporan beberapa jurnalis Belanda, si Ronald Koeman Junior diincar beberapa tim Asia Tenggara ini, ada Persib dan juga Lion City Sailor. Makanya tinggal bagaimana lanjutannya, apakah tetap dikejar sama Persib atau enggak. Kalaupun enggak, mungkin Persib bisa mencari opsi untuk pelapis Teja. Jadi kita tahu Teja musim lalu kan sebenarnya tampil bagus ya di Super League, mencatatkan 18 clean sheet dan jadi cetak sejarah ya, ngalahin rekor Rio Jaehoon. Jadi ada beberapa kiper yang sedang dikaitkan dengan Persib, itu salah satunya Muhammad Riyandi kan. Muhammad Riyandi yang saat ini main di Persis Solo yang baru saja degradasi, itu bisa jadi opsi pelapis Teja atau ya jadi pesaing Teja lah. Karena kita tahu Teja sekarang nggak ada pesaing nih. Benar. Apalagi dengan ada yang di musim depan di Super League nggak ada regulasi U23 tuh. Kalau nggak cedera udah pasti dia yang main. Kalau musim lalu kan Fitra. karena ada regulasi U23, kadang-kadang Bojan Hodak mikir, wah kayak gue butuh nguatin back nih, makanya dimainin si Putros di back kanan, Kakang dicadangin, kipernya Fitra. Nah kalau untuk musim depan kan nggak ada regulasi U23 tuh, mainin aja semua pemain senior gitu. Makanya kiper yang punya profil tinggi sih wajib didapetin Persib. Dan rumornya saat ini Muhammad Riyandi sih salah satu yang paling kenceng ya, di luar Ronald Koeman Junior yang beberapa bulan terakhir isunya nguap gitu aja sih. Tapi wajib sih Persib datengin kiper baru. Dan juga di posisi back kan kemarin udah datengin tuh Gabriel Mutombo buat gantian Federico Barba ya. Tapi kalau menurut saya kayaknya Persib harus datengin back yang punya level di atas Gabriel ya. Kalau misalnya nanti untuk jaga-jaga, kalau misalnya Julius Caesar cabut atau apa. Kalau Matricardi kan udah dikonfirmasi atau udah kenceng infonya tuh bakal stay ya. Karena dia juga masih kontrak sampai 2027 kan. Jadi ya Persib selain harus datengin kiper baru dan juga back tambahan sih, karena kita tahu kan Persib habis semua tuh. Back kirinya kan dari Kurzawa, Dewangga, terus juga Rezal Dihanusa. Nah di posisi back kiri juga perlu dikuatin juga sih. Dan ini ada rumor yang lagi kenceng banget. Coba siapa tuh Mas Bur tuh? Wah. Siapa ya? Sekarang Persib lagi dikaitin sama mantan gelandang timnas Jepang. Wah, siapa Mas Bur? Ini lagi rame banget ya. Lagi rame lagi ya? Dari semalam itu namanya ntar dulu. Banyak ya pemain Jepang yang mau ke Persib. Bener. Isu-isu Namanya Persija juga ya. Mungkin ada namanya Gakuto Notsuda. Nah ini Gakuto Notsuda ini umurnya 32 tahun, saat ini main sama klub Liga 1 Thailand yang namanya BG Patum. BG Patum ya familiar lah sama betul. sama klub-klub Indonesia karena beberapa kali juga sempat ketemu ya kan. Jadi kalau misalnya si Notsuda ini bisa gabung ke Persib, gila sih, karena dia punya caps di timnas Jepang walaupun sekarang udah nggak aktif lagi. Karena di saat bersamaan juga tadi Bang Rifan ngomong Persija juga ngincar pemain Jepang. Jadi kita tahu kan pemain Jepang mainnya ulet-ulet, maksudnya militan, jadi nggak, ya selama 90 menit tuh bola dikejar terus. Dan gelandang-gelandang Jepang tuh juga pinter-pinter kan dalam menyalurkan bola. Jadi kalau misalnya benar si Notsuda gabung ke Persib nih bisa jadi salah satu opsi menarik sih di tengah, di luar isu-isu tadi kayak Mesidoro gitu. Karena secara posisi bermain juga nggak beda jauh nih si Notsuda sama Mesidoro kan. Jadi makin kuat sih di tengah Persib. Dengan itu tahu kan Mark Locke udah semakin tua ya kan, usia tahun ini 33 dan tahun depan udah menginjak 34 tahun. Terus juga ada Lucho juga udah nggak muda lagi kan, udah 33 dan juga maka ada Malis juga udah nggak muda lagi, udah 33 tahun juga, makanya butuh regenerasi sih. Kayak Mesidoro kan juga usianya masih 28, si Notsuda lumayan senior juga sih, 32. Berumur. Walaupun berumur tapi kualitasnya saya jamin di atas Mark Locke, di atas Lucho. Jadi ya ini kalau misalnya memang Persib ingin naik level di Asia ya pemain-pemain kayak gitu ya, kayak gini harus didatengin nih, karena kita tahu kan manajemen pasti, saya yakin tetap membidik gelar juara Super League, tapi di ACL 2 atau di Asian Cup Championship mereka pasti juga ingin mendapatkan hasil yang lebih baik ketimbang musim lalu. Musim lalu kan
16 besar sebagai juara grup, terus juga di Asian Cup Championship nggak main ya karena memang ada misadministrasi di I-League. Iya. Terus bicara tadi pemain udah, nih juga ada isu kenceng Mas Bur soal pelatih, katanya Igor Tolik bakal diganti oleh Osmar Los. Itu Osmar gimana Los. kabarnya Mas Bur? Itu kan rame itu di hari Rabu malam ya. Kita tahu Osmar Los pernah ngelatih Persepolis. Iya. Dia di musim 2023-2024 awalnya jadi asisten pelatih, terus karena pelatih utama dipecat dia naik pangkat jadi pelatih kepala dan akhirnya Persepolis juara Liga Iran tuh di bawah Osmar Los. Terus musim ke depan dia pindah ke Buriram dan langsung dapatkan 4 trofi tuh kan. Iya. Semua liga domestik dihajar sama dia tuh treble, Piala Liga, Piala FA sama liganya juara sama termasuk Asian Club Championship. Waktu itu juga Buriram di fase grup ngalahin Borneo tuh 4-0. Nah, kemudian memasuki musim 2025-2026, Osmar Los datengin 2 pemain timnas tuh, Sandy Walsh sama Sen Patinama kan. Dan uniknya di match terakhir si Osmar Los ngelatih Buriram, Sandy Walsh sama Sen Patinama jadi starter tuh. Nah, jadi kan wah gila ternyata dia cinta juga sama 2 pemain ini, betul. Nah, infonya si Osmar Los ini cabut dari Buriram akhirnya di Oktober 2025 tuh bukan karena dia jelek, karena waktu itu Buriram lagi masih peringkat 1 di Liga Thailand, di ACL Elite juga masih kompetitif. Katanya dia cabut karena pengen naik gaji tapi nggak di approve sama manajemen. Akhirnya dia balik ke Persepolis. Jadi di musim lalu tuh dia menghabiskan musim di Persepolis dan akhirnya kan per 30 Juni kemarin kontraknya habis di Persepolis dan akhirnya free transfer dan ramai tuh. Kata media Iran kan si Estedada Football dibilang si Osmar Los dikaitin sama Persib. Tapi kemarin sore media yang dekat sama Persib nih, Bandung Football juga mengonfirmasi, itu juga pasti dapat info dari manajemen ya. Kalau Osmar Los nggak ada kaitan sama Persib dan dia justru dikaitin sama salah satu klub Super League. Nggak disebutin nama klub Super League siapa, tapi kabarnya Dewa United. Kita tahu kan Dewa punya pemain yang super bintang musim lalu, ada Jaja, ada Mesudoro, ada Alex Martin, Sergi Kambuaya, Egy dan lain-lain, tapi faktanya masuk 3 besar Super League aja gagal kan. Dan di AFC Champions League juga gagal di perempat final, jadi mungkin manajemen lihat si Jan Alder Rekering nih nggak oke lah untuk mendongkrak performa Dewa yang notabene salah satu klub kaya di Indonesia kan. Akhirnya Osmar Los lah dibidik. Jadi Igor Tolich intinya tetap melatih Persib di musim depan dan kemarin juga Igor Tolich juga sudah Bang Rifan juga bikin berita kan. Udah mengonfirmasi jadi Persib bakal mulai persiapan tanggal 7 Juli ya. Jadi tanggal 7 Juli sebagai persiapan jelang main di Piala Presiden juga yang kabarnya akan bergulir di tanggal 20-an Juli ya. Dan kabarnya juga Bandung jadi salah satu tuan rumah kan. Jadi makanya Persib ingin menggembar persiapan lebih dulu. Dan makanya nih si Wilujeng Sumpingnya cepet. Jadi karena persiapan udah mulai kan. Tanggal 7 udah mulai pemusatan latihan. Terus nanti setelah main di Piala Presiden kan di pertengahan Agustus tuh ada main di playoff ACL 2 dan mungkin di sela-sela itu juga ada tes di luar negeri sih kayak gitu. Nah Mas Bur, selain Persib Bandung nih yang rame juga rivalnya Persib Bandung ya, Persija Jakarta yang memang masih terus ada rumor-rumor setelah Coach Sinteyong diresmikan. Terus rumor yang paling panas nih katanya pemain-pemain yang baru direkrut mau dilepasin juga nih. Beberapa nama yang kabarnya mau dilepas tuh ada Mauro Zylstra, katanya Sen Patinama juga, sama si Rus Margono ya. Ini gimana nih rumornya Mas Bur? Ya infonya seperti itu ya, karena katanya Sintayong itu satu dia nggak memprioritaskan pemain-pemain asal Amerika Selatan. Alasannya apa kita nggak tahu. Tapi kalau kita flashback kan pemain Amerika Selatan biasanya nggak disiplin. Biasanya, tapi kita nggak bisa mengeneralisir ya, karena pasti setiap orang beda-beda. Ada yang rajin, ada yang enggak rajin gitu kan. Jadi kabarnya seperti itu. Jadi kan di skuad Persija saat ini tuh pemain Latin ada 4 ya, sekitar 4 ada Van Basten, kalau Nego, Gustavo Almeida sama Paulo Ricardo. Nih Paulo Ricardo baru perpanjang kontrak. Dan kabarnya dari 4 pemain ini yang masuk skema Sintayong itu cuma kalau Nego. Nah, jadi si Van Basten kemungkinan dipinjemin. Kita tahu kan Persija sering minjemin ke beberapa klub nih, misal ke PSS, ke Arema, dan bukan gak mungkin Van Basten dipinjemin ke salah satu klub itu, termasuk juga sama Paulo Ricardo. Terus satu lagi si Gustavo Almeida mungkin tetap dipertahankan tapi nggak jadi pemain utama gitu. Itu kalau pemain asing. Kalau tadi Mbak Janti nyebut 3 pemain diaspora, memang
sebenarnya nggak heran kalau 3 pemain ini nggak masuk proyek ke Sintayong. Pertama, Cyrus Margono kan sebenarnya ketika Sintayong jadi pelatih timnas tuh ada banyak dorongan dari netizen supaya naturalisasi dong Cyrus, naturalisasi Cyrus, tapi nggak dinaturalisasi sama Sintayong. Karena kan Cyrus naturalisasi lewat jalur mandiri kan via Pak Hamdan Hamedan dan akhirnya dinaturalisasi pun setelah mendapatkan paspor Indonesia juga nggak dipanggil oleh Sintayong kan. Itu satu. Jadi Cyrus nggak pernah masuk prioritas Sintayong. Betul. Kedua, kalau Marouzi Hasra juga ketika Sintayong jadi pelatih timnas kan banyak yang bilang ini nih penyerang bagus ya. Penyerangnya FC Volendam U21 gol sama jumlah mainnya tuh beda-beda tipis gitu. Naturalisasi dong gitu. Akhirnya di era Sintayong pun mandek kan, baru dinaturalisasi di era Kluivert. Itu 2. Terus si Sen Patinama memang ini pilihan Sintayong. Dia kan dia jadi gelombang pertama lah setelah si Sandy Walsh Jordi Amat kan beberapa bulan setelahnya Sen kan resmi jadi WNI. Terus juga Sen pernah jadi debut di timnas bahkan lawan Argentina kan pelatih Sintayong. Terus juga di kualifikasi round 3 juga pernah jadi starter ketika timnas Indonesia kalah 2-1 dari China. Dan kenapa dia nggak jadi pilihan di Persija saat ini? Pertama juga karena kan Sintayong nih suka pemain lokal ya. Suka pemain lokal, pemain muda, di situ kan posisi sama ada Donitri ya. Ada Donitri, kita tahu Sen Patinama musim lalu sering cedera sehingga performanya juga belum maksimal dan mungkin Sintayong baru melihat performa Sen di musim lalu. Jadi belum, karena Persija juga belum latihan betul. Jadi dia sebenarnya juga belum bisa menilai. Mungkin kalau asumsi saya karena Sintayong patokannya ke performa musim lalu dan di saat bersamaan Donitri tampil bagus, dia lebih mengukuhkan Donitri aja itu satu. Dan ada potensi Persija bukan pulangin sih, datengin Pratama Arhan. Karena Arhan kontraknya sama Bangkok habis kan. Bukan habis, pokoknya udah cabut lah, udah cabut kan. Jadi walaupun dikaitin sama Garuda Yaksa, tapi ya feeling saya sih Arhan bisa aja gabung ke Persija karena dengan cabutnya Sen Patinama kan posisi wingback atau fullback kiri kosong tuh satu. Nah, jadi Arhan masuk di situ. Jadi kenapa si 3 nama ini nggak dipilih oleh Sintayong sih alasannya itu karena ya Sintayong punya pilihan pemain yang lebih bagus. Di posisi penjaga gawang kan Persija udah datengin Akil Safik kan. Akil Safik yang mainnya bagus bersama Bayangkara musim lalu, kiper utama loh bukan kiper cadangan kan. Walaupun nantinya saya nggak tahu Akil Safik bakal diplot sebagai kiper utama atau enggak di Persija. Terus juga di depan kan, walaupun belum datengin penyerang nih, paling enggak Persija rumornya dikaitin sama banyak penyerang kan. Dan ada Ante Rebic juga walaupun itu masih sekedar rumor, kita belum tahu. Jadi itu sih pertimbangannya kenapa 3 nama ini nggak dijadi prioritas. Nah, terus bicara pemain yang bakal datang Mas Bur, katanya Persija kecolongan nih Mas Bur. Dennis Kollinger katanya udah diumumkan sama Lokomotiva kalau pindah ke Persija. Jadi di medsosnya Lokomotiva tuh udah ngumumin. Sedangkan di Persija belum. Jadi udah kata kecolongan di Persija. Itu gimana? Ya sebenarnya ya kalau Lokomotiva kayaknya memang nyari engagement aja ya. Dia ketika tahu pemainnya pindah ke Persija dan dia tahu Indonesia netizennya gila-gila, ya udah kita umumin aja lah buat nyari likes atau langsung ramai banget emang. Nyari apa? Nyari nama lah ibaratnya gitu. Kalau menurut saya segitu. Dan kita tahu sebenarnya Dennis Kollinger ini udah rame kan dibahas gabung ke Persija sejak minggu lalu. Dia ini punya caps sama timnas Kroasia, 1 caps. Dan saat dia membela timnas Kroasia tuh di tahun 2017, kita tahu timnas Kroasia masih ada Mandzukic, masih ada siapa? Si Ante Rebic itu juga, terus juga masih ada Daniel Subasic. Nah, pokoknya banyak pemain top lah, termasuk Luka Modric juga yang masih eksis sampai di usia 41 tahun juga. Jadi Kollinger kalau memang bener resmi, karena belum ada pernyataan resmi dari Persija, jadi kita belum tahu kan. Tapi kalau bener resmi ini sebenarnya gila sih. Ini Dennis Kollinger ini salah satu back terbaik yang ada di Liga Kroasia. Karena kenapa saya bisa bilang gitu? Karena kalau kita lihat dari statistik dari defensifnya atau dari statistik bloknya atau apa itu salah satu yang terbaik di Liga Kroasia. Makanya ketika Dennis Kollinger bisa gabung ke Persija tuh gila sih buat Persija. Dan kita tahu kan Sintayong biasanya fokus utamanya dalam membentuk tim biasanya menguatin pertahanan. Dan terbukti kan pemain-pemain yang datang nih dari kalau misalnya Kollinger gabung dari 3 pemain yang udah join, berarti 2 di antara pemain belakang kan, ada Akil Safik sama Kollinger, sedangkan Victor Detan main di depan kan. Itu kan berarti udah nunjukin kalau memang Sintayong gua nguatin back gua dulu nih. Kalau back gua udah kuat baru gua bisa nyicil di posisi lain. Walaupun nggak bisa
lama-lama juga karena kan musim Segera udah mulai bergulir. dimulai. Walaupun September itu baru kick off, tapi kan di bulan Juli ini, di akhir Juli ini udah ada Piala Presiden kan. Benar, Jadi memang benar. Persija, karena kan 4 tim lokal yang dikonfirmasi main di Piala Presiden tuh ada Persija, Persib, Persebaya sama PSMS. Jadi 4 tim ini sih harus bersiap lebih cepat. Kita tahu juga Persebaya kan udah juara-juaran, udah datangnya Ramadhan Sananta. Iya. Ada juga beberapa pemain lagi, PSM ya beberapa pemain PSM juga. Siapa? Rizky Pratama siapa sih? Iya, ada beberapa. Ada beberapa pemain PSM lah. Dan itu nunjukin juga Persebaya serius ya, karena Persebaya juga di tahun depan kan merayakan ulang tahun ke-100, sama kayak Jakarta yang akan ulang tahun ke-500 tahun di tahun 2027 ya. Jadi Iya. sepelik musim depan sih bakal lebih sengit sih. Iya. Nah ini mungkin terakhir Mas Bur, melihat fenomena banyaknya pemain-pemain yang dinaturalisasi akhirnya balik lagi ke Super League nih ya, Betul. berkarir. Dan terakhir mungkin ada namanya tim Gaipens ya yang dikaitin Ya, ke Bali betul. United. Bali United Ini dan masih juga- muda juga. Benar, Ini benar. Mas Bur ngelihat fenomena ini tuh gimana? Apakah sebenarnya baik untuk para pemain diaspora ini demi dapat menit bermain, atau sebenarnya mereka harusnya tetap bersaing aja nih di Eropa Ya. gitu? Sebenarnya itu hak pemain ya. Kita nggak ada nggak ada kewajiban, maksudnya buat Ngejudge. ngejudge. Lu main di luar negeri aja, karena setiap pemain punya kebutuhan. Punya kebutuhan, dan juga dia melihat mungkin di Eropa kayak gue udah nggak bisa bersaing nih kayak tim Gaipers. Sebenarnya di FC Emmen pun kan di paruh kedua musim lebih sering menjadi cadangan kan. Dan juga ada kasus yang paspor gate kayak gitu walaupun dia udah diperpanjang masa tinggal sementara tuh residennya kayak masa tinggal kartu izin tinggal sementara kayak kitas gitulah sampai 2032, tapi kayaknya dia melihat gua kayak udah agak mentok nih buat main di Liga 2 Belanda bersama FC Emmen kan. Akhirnya ya udah ketika kontraknya habis di tanggal 30 Juni dan ada tawaran dari Bali atau mungkin nanti Persib, ya kenapa enggak? Gitu sih kalau menurut saya asumsinya. Selama selama itu baik bagi pemain ya nggak masalah. Oke lah kayak Mauro Zylstra, Rafael Strijk, ternyata di Super League juga nggak ngangkat kan, dan nggak ngangkat ya itu memang udah ya kita tahu aja memang kualitas seperti ini. Jadi sekarang PR-nya ada di PSSI sih sebenarnya, di federasi atau di orang-orang yang merekomendasikan kepada PSSI lebih selektif lagi dalam memilih pemain. Maksudnya Jadi lebih selektif dalam arti lu jangan asal naturalisasi pemain, lu harus naturalisasi pemain yang memang kualitasnya di atas rata-rata pemain lokal. Gitu. Karena kita tahu kayak Mauro Zylstra dibanding sama Axel Runtokau juga ternyata Axel nggak kalah gitu. Terus juga Mauro Zylstra dibandingin sama Ramadhan Sananta juga nggak kalah gitu. Jadi memang PR bagi PSSI saat ini untuk lebih selektif lagi dalam mencari pemain untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, karena karena memang timnas Indonesia ini butuh pemainnya benar-benar bagus gitu. Karena kan targetnya John Hartman berkali-kali bilang kita punya target lolos Piala Dunia 2030 kan. Jadi mumpung Piala Dunia masih 4 tahun lagi dan kualifikasi baru bergulir di akhir tahun 2027. Jadi ya PSSI mungkin nggak apa-apa gencar nyari pemain tapi jangan asal comot gitu. Betul. Kayak Mitchell Baker itu kan kita tahu masih pemain level universitas kan dan belum punya klub profesional. Terus kalau dibilang iya kan dia udah masuk MLS draft Colorado Rapids ya, tapi kan belum ada bukti gitu. Dia jumlah golnya banyak memang di level tapi universitas gitu. Terus juga kalau Fikri oke lah, itu masih bisa jadi opsi karena di Liga Australia dia works juga kan, sempat cetak banyak gol juga sama MacArthur. Jadi PSSI lebih selektif. Kalau misalnya memang mau naturalisasi tuh jangan tanggung sekalian Tristan Goyer tuh yang main di Ajax yang baru balik dari Zwolle, terus juga Lauren Urits tuh yang main di musim lalu main di FC Magdeburg di Liga 2 Jerman ya, saat ini balik lagi ke Stuttgart. Kita tahu Stuttgart salah satu klub elit di Jerman. Terus juga mungkin bisa si Pascal Struijk mungkin yang sekarang baru gabung Brighton and Hove Albion. Ya jadi PSSI kalau pengen naturalisasi ya pemain seperti ini. Atau ya minimal kayak Jason Selt yang sekarang main di Sunderland kan musim lalu dipinjemin ke Wolfsburg. Jadi ya lebih selektif lagi loh dalam mencari pemain, jangan sampai karena kan ya jangan sampai mendapatkan pemain yang ternyata levelnya nggak lebih baik dari pemain lokal. Karena kita tahu ini prosesnya panjang dan butuh dana ya untuk proses pergantian paspor ini kan. Misal pengambilan sumpah harus ke Jakarta itu kan. Itu nerbangin si pemain kan itu pakai duit negara. Bener. Terus juga misal yaudah kita untuk mempermudah
Sumpah kita Di sana aja. Di sana itu duit juga. Iya, betul. Orang Menkum kita Terbang kesana, kesana, kan itu duit benar, juga. benar, Jadi Mas makanya lebih selektif lagi sih karena ini ujung-ujungnya duit negara juga yang kepake gitu. Betul, kasihan juga karir pemainnya ya Mas Bur ya, Betul, karena betul. udah jadi warga negara Indonesia di sana juga statusnya udah beda ya Mas Iya Bur. beda, benar udah nggak dapat keistimewaan lagi di Keistimewaan Belanda. Ya. lagi Misal di kayak Belanda. Jastra dulu mungkin dapat subsidi apalah dengan dia dapat WNI ini kan dengan dia megang paspor Indonesia keistimewaan itu udah nggak didapat lagi. Betul. Gitu Nah itu ya pokoknya Okezoners serba-serbi soal transfer di Super League Betul. dikupas tuntas bersama Mas Bur. Terima kasih banyak Mas Sama-sama, Bur Mbak Janti, udah Mbak datang Rifa. ke Morning Zone hari ini berbagi banyak hal menarik. Kalau Okezoners pengen tahu lebih mendalam soal sepak bola juga bisa nonton di IP lainnya. Okezone ada di podcast Locker Room bersama Mas Bur juga. Kick Off juga bersama Mas Bur dan Mas Rifan juga itu bisa lebih mendalam lagi di situ. Ini nggak kerasa udah jam 10. Kita harus pamit. Terus saksikan Morning Zone setiap Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Akhir kata saya Janti pamit. Saya Rifan. Saya Ramdhani Bur pamit. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Bye. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.